Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini hanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah dari 2 Korintus 8 ayat 2 dan 3 yang berbunyi, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita dari mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah miskin materi namun kaya dalam kemurahan. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini merupakan sebuah pujian dari Rasul Paulus pada jemaat atau umat Kristen yang berada di Makedonia, yang dalam kondisi berat penuh penderitaan, namun hati mereka selalu bersukacita karena Kristus. Atau miskin hidup berkekurangan namun mereka kaya dalam kemurahan. Dengan kerelaan yang tulus, mereka memaksa Rasul Paulus untuk menerima sumbangan yang mereka kumpulkan supaya disalurkan bagi orang-orang kudus yang melayani Tuhan untuk mengabarkan Injil ke berbagai bangsa di seluruh dunia. Selain menyerahkan sumbangan berupa harta benda kekayaan mereka juga mau mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan dan melayani sesama umat manusia. Apa yang mereka persembahkan tersebut jauh lebih besar dari yang patut diharapkan. Nas renungan firman Tuhan hari ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita mau mencontoh meneladani iman percaya dan perbuatan kasih jemaat atau umat Kristen yang ada di Makedonia ini, dan hendaknya kita juga jangan terlalu sibuk dengan berkeluh kesah dan meratapi beban hidup yang mungkin kita alami. Kemungkinan besar bahwa kita sedang berkekurangan atau sedang sakit atau sedang dalam penindasan karena nama Tuhan yang kita imani dan percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka hendaknya hidup kita harus selalu penuh rasa syukur dan sukacita, sehingga mau mempersembahkan hidup dan harta kekayaan kita itu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama umat manusia, agar nama Tuhan Yesus Kristus itu kita puji, kita muliakan. Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, maka hendaknya kita selalu harus memohon pertolongan Roh Kudus agar dimampukan untuk mempersembahkan hidup di mana kita harus melayani Tuhan dan melayani sesama umat manusia. Untuk itu ingatlah akan apa yang dituliskan di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 ini. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa sekalipun Ia kaya, oleh karena kamu Ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini, di mana kami bisa saja kondisi perekonomian maupun juga secara fisik kami miskin materi, akan tetapi hendaknya oleh pertolongan Tuhan kami boleh kaya dalam kemurahan hati, sebagaimana yang dikaruniakan oleh Tuhan sendiri. Kami diberi adalah untuk memberi
orang yang lain yang memerlukan. Apa yang menjadi saluran berkat melalui diri kami sebagai pribadi maupun juga sebagai keluarga. Bapa di surga, kami mohon campur tangan Tuhan atas semua pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi, baik pergumulan, permasalahan, persoalan hidup yang berat maupun yang ringan, supaya kami juga mendapatkan solusi maupun jalan keluar bagi setiap masalah-masalah yang kami hadapi, karena pencobaan-pencobaan itu juga bisa membuat kami berletih lesu dan berbeban berat. Namun ketika Roh Kudus kami beri kesempatan untuk mengendalikan seluruh aspek dari diri kami, maka pastilah kami boleh dimenangkan oleh kuat kuasa-Mu yang tak tertandingi itu. Bapa yang Maha Baik di surga, secara khusus juga kami mau berdoa kepada-Mu agar Tuhan berkenan untuk memakai sarana maupun alat-Mu, yaitu setiap pribadi orang yang saat ini sangat kami mau dengarkan akan apa yang menjadi nasihatnya, apa yang menjadi keinginan maupun kehendak Tuhan sendiri melalui diri kami. Oleh sebab itu kami harus sadari betul bahwa pencobaan-pencobaan apapun yang datang kepada kami sesungguhnya memang tidak akan pernah melampaui kekuatan kami. Karena kekuatan kuasa beriman percaya kepada Kristus itu sungguh melampaui segala kuasa yang mencoba untuk memisahkan diri kami dengan-Mu, Bapa. Dan apabila juga sakit penyakit masih ada pada diri kami, Tuhanlah yang pasti akan menolong kami, memampukan kami untuk boleh menerima kepulihan dan kesembuhan dari kuasa sakit penyakit itu. Demikian juga apabila ada gangguan suara-suara yang tidak Tuhan sendiri kehendaki, yang sifatnya menyesatkan diri kami, mempengaruhi diri kami melalui mata, hati, telinga diri kami ini. Tolong Tuhan supaya kami boleh mendapatkan jalan keluar untuk boleh dijauhkan dari segala kuasa itu semua. Karena kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu. Amin.